people. Nah, teman-teman, aku mau nanya nih. Teman-teman pernah ngebayangin gak sih kalau suatu saat nanti ibu kita tuh gak masak karena gas LPG langka? Atau ketika kita nugas, tiba-tiba listrik padam nih karena bahan bakar dari pembangkit listrik di negara kita habis. Pernah ngebayangin gak ya? Nah, perlu adanya transisi dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil menuju bahan bakar non-fosil, bukan? Di sini, kenalin, aku Veronica Putri Patricia, mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2019 Universitas Sanata Dharma. Aku berasal dari Kota Bontang, yang tepatnya ada di Kalimantan Timur, dan di sini aku ingin menyampaikan ideku, yaitu IKN pelopor pemanfaatan bio kompres natural gas atau bio CNG dalam mencapai Indonesia bebas emisi 2060. Cus langsung kita bahas. Nah, teman-teman pasti akhir-akhir ini tahu nih berita yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, yaitu IKN atau Ibu Kota Nusantara. Yaps. Jadi pemerintah Indonesia telah memutuskan bahwa pusat pemerintahan negara kita yang awalnya ada di DKI Jakarta akan dipindahkan loh ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Pasar Utara atau biasa disebut sih dengan PPU, singkatnya begitu. Menteri LHK melalui Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Arifin Rudianto, menyampaikan bahwa pemerintah itu memiliki cita-cita membangun IKN dengan konsep kota hijau atau bahasa milenialnya atau kerennya nih yaitu Green Smart City. Nah, ini juga berkaitan dengan target Indonesia untuk mewujudkan net zero emission atau Indonesia bebas emisi pada tahun 2060. Seperti yang kita tahu bersama teman-teman, bahwa roda kehidupan manusia itu tidak lepas dari energi. Di rumah nih, mulai dari ibu kita memasak, beliau membutuhkan gas LPG. Kita mau nyalain lampu, mau ngecas HP, ngecas laptop, semuanya perlu listrik. Mau kemana-mana nih, butuh alat transportasi kan? Dan tentunya alat transportasi itu membutuhkan bahan bakar. Semuanya perlu energi. Dan berdasarkan sumbernya, ada dua jenis energi teman-teman, yaitu energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Contoh dari energi tidak terbarukan adalah batu bara, gas alam, minyak bumi, dan lain-lain. Pada intinya, energi tidak terbarukan itu akan habis di masa depan. Sedangkan menurut World Council for Renewable Energy, jenis energi yang kedua adalah energi baru dan terbarukan atau biasa disingkat dengan EBT dan terdiri dari energi matahari, energi angin, air, panas bumi, biomasa, dan lain-lain. Nah, dari obrolan kita di atas nih, kita jadi tahu kan kalau semua aktivitas manusia itu perlu sumber daya alam kan. Tapi sedihnya adalah negara kita masih bergantung pada energi fosil yang tidak terbarukan. Aku pribadi jadi mikirin nih guys, gimana ya kalau suatu saat nanti energi tidak terbarukan di Indonesia itu habis? Kita bakal bisa pergi-pergi nggak ya? Kita masih bisa nyalain lampu nggak ya? Kekhawatiran seperti ini seringkali ada di dalam benakku. Lalu, apa dampak dari penggunaan SDA yang tidak terbarukan, Kak? Nah, aku mau jawab deh. Dampak yang paling aku rasakan akhir-akhir ini adalah peningkatan suhu rata-rata bumi. Aku udah nyalain kipas nih, tapi rasanya masih panas banget. Kalian ngerasain gak sih? Tapi ada nih, teman-teman yang pasti mikir, alah perasaan mbak aja itu mah. Eits, enggak dong. Ada buktinya kok teman-teman. Berdasarkan data dari 88 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara normal periode bulan Maret tahun 1991 hingga 2022 di Indonesia itu adalah 26,8 derajat. Ini rata-ratanya ya guys. Sedangkan suhu udara rata-rata bulan Maret 2022 itu adalah 27,01 derajat guys. Waduh, kok bisa mbak?
Iya, bisa. Karena proses pengolahan SDA tak terbarukan itu menyumbang emisi karbon yang berlebihan, teman-teman. Dan pada akhirnya, suhu bumi akan meningkat. Pertanyaannya, lalu apa yang bisa kita upayakan, Kak, buat negara ini? Nah, transisi dari kebergantungan dengan SDA yang tidak terbarukan dengan pemanfaatan energi terbarukan. Contohnya adalah biogas terkompresi. Seperti judul yang telah aku sampaikan tadi, biogas terkompresi atau bio-CNG adalah bentuk biogas yang telah dibersihkan. Jadi dia menghasilkan gas metana yang murni, di mana gas-gas yang tidak dikehendaki itu telah dibuang untuk menghasilkan gas metana lebih dari 95 derajat. Nah, biogas terkompresi ini merupakan salah satu energi baru dan terbarukan atau EBT karena dihasilkan dari biomasa dengan potensi sumber daya yang melimpah. Contohnya limbah pertanian, pome. Nah, pome ini adalah limbah cair dari produksi minyak kelapa sawit, teman-teman. Dan juga masih banyak yang lain. Jenis bioenergi ini dapat digunakan untuk memasak, bahan bakar kendaraan, ataupun industri. Wow, keren banget kan teman-teman. Bisa kita bayangkan nih, limbah yang selama ini hanya dipandang sebelah mata nih sama orang-orang, yang hanya dianggap tumpukan sampah, gak berguna. Nah, ternyata itu memiliki potensi yang besar banget loh untuk menggantikan energi fosil. Di awal tadi kita sudah menyinggung nih tentang IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur. Aku tertarik banget nih dengan IKN karena berlokasi di Kalimantan Timur yang notabene-nya memiliki potensi untuk bahan biogas, yaitu limbah kelapa sawit yang besar. Serta IKN ini akan dijadikan Green Smart City yang nantinya akan menjadi wajah Indonesia di kancah internasional. Wow, mantep banget nih. Nah, menurut Disbun Kalimantan Timur, provinsi ini merupakan provinsi keempat di Indonesia dengan komoditi kelapa sawit terbesar loh di Indonesia. Dan dari 10 kabupaten di Kalimantan Timur yang menghasilkan sawit, terdapat total limbah sebesar 800 juta ton di tahun 2019. Bisa dibayangkan betapa banyaknya limbah kelapa sawit yang ada. Nah, limbah padat maupun limbah cair dari kelapa sawit tadi disebut dengan POMEA, kepanjangannya adalah Palm Oil Mill Effluent. Itu tuh mampu menghasilkan gas metana yang berguna untuk energi listrik alternatif. Menurut jurnal Riset Teknologi Industri, data di atas dapat menghasilkan 8 gigawatt listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat loh teman-teman. Di atas tadi sudah aku jelaskan terkait potensi yang besar yaitu dari limbah kelapa sawit untuk dijadikan bahan baku pembuatan biogas yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk pengganti energi fosil. Tapi apakah ada tantangannya, Kak? Tentu ada teman-teman. Jadi selain adanya potensi, kita juga menghadapi tantangan nih. Nah, tantangannya menurut Bapak Bantolo MSc selaku Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, beliau menjelaskan bahwa terdapat tantangan penerapan energi terbarukan yang ada di masyarakat. Ada 2 tantangan nih yang beliau jelaskan. Yang pertama, komponen penunjang yang masih mahal karena sebagian besar itu diimpor atau diproduksi di luar negeri. Begitu teman-teman. Dan yang kedua adalah bila dikelola mandiri oleh masyarakat, potensi permasalahan yang terjadi adalah pemeliharaan, perbaikan, dan kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Namun, menurut saya pribadi, tantangan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Bantolo MSc tadi bisa kok diatasi. Dengan apa? Dengan kolaborasi berbagai bidang. Maksudnya, jika pembangunan tenaga energi listrik dari biogas terkompresi atau dalam skala besar ini dirasa berat, maka pemerintah dapat melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, mendorong perusahaan untuk melakukan CSR. Kepanjangan dari CSR itu adalah Corporate Social Responsibility, merupakan komitmen perseroan untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan.
Pada intinya teman-teman, CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab dari perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan, begitu. Nah, Kalimantan Timur sendiri mewajibkan minimal dana CSR itu sebesar 3%. Ini didasarkan pada Perda Kaltim nomor 3 tahun 2013. Bisa kita bayangkan bersama kan teman-teman, jika ada puluhan bahkan ratusan perusahaan, pasti sangat membantu pendanaan. Tantangan kedua yang dikatakan oleh Pak Bantola MSc yaitu apabila teknologi ini dikelola mandiri oleh masyarakat, maka akan terjadi permasalahan seperti pemeliharaan, perbaikan, dan juga kurangnya kesadaran atau rasa memiliki dari masyarakat. Namun, lagi-lagi, menurut saya pribadi, hal ini bisa banget kok diatasi. Dengan apa, Kak? Dengan kolaborasi berbagai pihak untuk menjalankan pemanfaatan biogas ini dari skala kecil terlebih dahulu, tapi dilakukan secara serentak, teman-teman. Misalnya dari taraf rumahan, atau per RT, atau bisa juga per kelurahan, begitu. Misalnya diawali dengan survei daerah atau desa yang penduduknya itu memiliki peternakan, entah peternakan sapi, ayam, babi, dan lain-lain. Nah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur bisa melibatkan beberapa pihak. Misalnya, dia mendapatkan laporan potensi peternakan dari lurah. Nah, selain itu, data itu bisa digunakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau pemangku kebijakan dalam bidang kajian pemanfaatan energi terbarukan. Dalam praktik pembuatan hingga pemeliharaannya itu bisa menggandeng pihak yang berhubungan dengan pendidikan misalnya. Ide aku nih, perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian atau prodi yang berhubungan dengan energi terbarukan ini diberi akses yang mudah untuk mengikuti program ini, begitu. Yang ada di otak aku sekarang, pemerintah memasukkan program ini ke dalam program Kampus Merdeka atau sejenisnya, teman-teman. Jadi, prodi yang mempelajari tentang energi terbarukan bisa mengaplikasikan ilmunya secara langsung ke masyarakat yang memiliki potensi dengan dipandu oleh pemerintah yang bekerja dalam bidang kajian tersebut. Sebagai gantinya nih, mungkin akan ada konversi SKS atau sebagai ganti dari kegiatan KKN di kampus jika mahasiswa mengikuti program ini. Ide yang telah aku paparkan di atas itu dilatar belakangi oleh pengalaman aku ketika berkuliah, teman-teman. Nah, aku ingin berbagi sedikit nih pengalaman dan harapan aku mengenai pengolahan biogas ini. Jadi dulu pada waktu semester 2 nih, aku dapat mata kuliah pengelolaan sumber daya alam atau disingkat PSDA. Nah, ada field trip atau kuliah lapangan untuk mengunjungi daerah yang menjalankan pertanian berkelanjutan. Mereka memiliki peternakan ayam yang limbahnya dijadikan biogas, lalu disalurkan ke kompor mereka. Jadi mereka tidak memerlukan gas LPG, teman-teman. Nah, sisa ampas dari pengelolaan biogas itu disebut dengan biosluri. Limbah itu atau sisa buangan itu tidak dibuang, teman-teman, tapi dijadikan pupuk. Ketika melihat hal itu, aku memiliki harapan besar untuk membuat biodigester untuk masyarakat di kota asalku, yaitu Bontang, Kalimantan Timur. Karena di sana ada satu daerah nih yang mayoritas masyarakatnya itu memiliki peternakan babi. Namun limbahnya belum terkelola dengan baik. Jika hal ini direalisasikan, maka kelangkaan gas LPG yang saat ini melanda kotaku mungkin tidak akan menjadi masalah besar lagi nih. Nah, aku membayangkan jika IKN menerapkan hal yang sama secara serentak, maka pemenuhan energi itu akan terpenuhi. Emisi karbon berkurang, dan poin plusnya pada aspek ekonomi. Masyarakat jadi bisa menghemat biaya pembelian gas LPG untuk keperluan sehari-hari. Melalui hal ini, IKN bisa menjadi pelopor pemanfaatan biogas dan nantinya akan menjadi percontohan bagi seluruh daerah lain yang ada di Indonesia. Wah, gak terasa banget nih kita sudah berada di ujung podcast, teman-teman. Kita sudah membahas mengenai EBT, khususnya biogas, baik yang terkompresi maupun tidak.
potensi limbah kelapa sawit, tantangannya, bahkan sampai solusi mengatasi tantangan yang ada. Pokoknya lengkap deh. Yuk, good people, pendengar podcast ini boleh banget loh kasih komentar kalian, tanggapan, atau apapun deh. Jika ada yang memiliki ide tentang pemanfaatan biogas, boleh banget nih isi komentar di bawah ini ya, biar kita sama-sama belajar tentunya. Dan siapa tahu pemerintah mendengar podcast ini dan merealisasikan ide kita. Wah, mantep banget dong. Terima kasih sudah mendedikasikan waktunya untuk mendengar podcastku. Aku, Veronica Putri Patricia, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, berkah dalam, dan bye-bye.